Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, 30 tahun dikubur, jasad marbot masjid tetap utuh dan wangi. Amalan baiknya dikenang warga. Jasad marbot masjid tetap utuh meski sudah dikubur 30 tahun silam, mengejutkan warga Banyuwangi, Jawa Timur. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Dusun Troko, Desa Karangsari, Kecamatan Sempu, Banyuwangi, Jawa Timur. Kejadian jasad marbot masjid masih utuh selama 30 tahun dimakamkan ini diketahui usai makam almarhum Mbah Sowardi dibongkar pihak keluarga. Pembongkaran makam tersebut dilakukan untuk memindahkan jasad Mbah Sowardi ke komplek pemakaman umum. Didi Utomo, salah satu cucu Mbah Sowardi, mengaku sempat terkejut karena saat jenazah kakeknya hendak diangkat dari liang lahat, kondisi jasadnya masih utuh. Kain kafan yang membalut jasad almarhum yang sudah terkubur selama puluhan tahun itu pun bahkan tidak ada yang rusak sama sekali. Hanya warna tanah saja yang menempel pada kain kafannya. 30 tahun sudah kakek saya meninggal. Saya sempat kaget saat dibongkar karena jasadnya masih utuh dan tidak bau sama sekali. Hanya saja warna kain kafan yang kecoklatan, tapi tidak ada yang sobek sama sekali, kata Dedi kepada awak media Minggu 20 Desember 2020, seperti dikutip dari Times Indonesia. Dedi lalu menceritakan riwayat kakeknya semasa hidup. Menurutnya, Mbah Sowardi dikenal sebagai sosok yang taat beribadah dan tegas dalam menegakkan nilai-nilai agama. Di mata masyarakat, Mbah Sowardi dulu dikenal sangat baik. Saya dulu pernah dipukul karena mementingkan main daripada sholat dan beribadah. Kakek sangat keras kalau ada anak atau cucunya yang meninggalkan sholat, ungkap Dedi. Selain itu, kata Dedi, mendiang Mbah Sowardi juga aktif sebagai pengurus di Masjid Baitul Izzaz wilayah setempat. Tak heran jika banyak nilai kebaikan yang ia tanam. Dedi melanjutkan, selain mengurus masjid, kakeknya tersebut merupakan pejuang kemerdekaan. Bahkan saat melawan orang-orang komunis, Mbah Sowardi bisa dibilang paling bersemangat. Jiwa nasionalis dan religius tersebut tumbuh karena menurut keluarga, almarhum masih ada garis keturunan dari Bupati Banyuwangi pertama, Mas Alit. Kami berharap semoga dengan kejadian ini, kita semuanya lebih menempelkan keimanan dalam beribadah kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kata Dedi Utomo. Cucu almarhum Mbah Sowardi, peristiwa jasad marbot masjid di Banyuwangi ini yang tetap utuh meski sudah terkubur 30 tahun, menjadi pembicaraan hangat di Banyuwangi. Camat Sempu, Khalid Askandar, membenarkan jika mendiang Mbah Sowardi adalah warganya. Menurut Khalid, semasa hidupnya, almarhum pernah tercatat menjadi abdi negara sebagai perangkat desa. Dulu almarhum ini adalah kepala dusun di wilayah setempat, veteran juga, kata Camat Sempu. Khalid Askandar memungkasi. Selain itu, ada pula kisah nyata, jasad yang sudah dikubur selama 30 tahun tapi masih utuh. Jasad tersebut adalah jasad seorang penghafal Al-Quran. Al-Kisah, usai melaksanakan pengajian Batul Masail di kantor MWCNU Dawuan, Subang, Jawa Barat yang gelar tiap Sabtu, Ketua MWCNU setempat, Ajengan Toto Ubaidillah Has, mengutip sebuah keterangan yang menyatakan bahwa di liang kubur, jasad seorang hafiz atau penghafal Al-Quran akan tetap utuh. Mengenai hal ini,
pria yang akrab disapa Kang Toto itu mengisahkan pertemuannya dengan Bu Supaedah. Ia adalah anak seorang hafiz Quran yang saat ini berprofesi menjadi bidan di sebuah klinik. Pertemuan itu terjadi beberapa waktu lalu saat Kang Toto mengantar anaknya berobat. Dalam pertemuan itu, keduanya berdialog cukup serius. "Pak Ustadz, kira-kira kemana kalau mau mesantrenin anak ya?" tanya bidan Supaedah. Pria yang akrab disapa Kang Toto itu menjawab dengan pertanyaan, "Memangnya ibu mau di pesantren daerah mana?" Bidan Supaedah menjawab bahwa ia asli Cirebon dan menginginkan anak-anaknya bisa masuk pesantren yang ada di daerah Cirebon supaya bisa dekat dengan keluarga besarnya. Selain itu, ia pun menegaskan bahwa pesantren yang diinginkannya adalah pesantren tahfidz Al-Quran. Kalau pesantren Al-Quran ada di Kaliwadah Cirebon, pesantrennya uwak saya, almarhum Kiai Haji Nasir. Nama pesantrennya An-Nasir. Ada juga di Abid, Kecamatan Walet, pesantrennya Kiai Haji Abdul Basit. Pesantren itu dikelola anak-anak dari pesantren Rawamerta, Karawang. Jawab Kang Toto yang saat ini menjabat Ketua Lembaga Dakwah NU Subang. Namun benak Kang Toto sedikit termenung karena biasanya para orang tua menginginkan anaknya mengikuti dan melanjutkan jejak orang tuanya. Tapi Bu Bidan yang satu ini malah menginginkan anaknya masuk ke pesantren Al-Quran, bukan ke sekolah kesehatan. "Kenapa ibu mau masukin anak ke pesantren? Enggak dimasukin ke dokteran atau sesuai dengan profesi ibu?" Bidan Supaedah kemudian menjawab dengan sebuah kisah nyata yang dialami keluarganya. Suatu hari, dengan alasan tertentu, makam ayah Bidan Supaedah yang telah wafat 32 tahun lalu hendak dipindahkan. Proses pemindahan yang disaksikan oleh seluruh keluarga. Saat makam dibongkar, semua orang terkejut menyaksikan jasad penghuni makam itu masih utuh sempurna dan tidak hancur. Anak-anak saya bertanya, "Mah, kenapa jasad kakek tidak hancur? Kok masih utuh? Kan kakek sudah meninggal puluhan tahun yang lalu," ungkap Supaedah menirukan pertanyaan anak-anaknya. Dengan berlinang air mata, Supaedah kemudian menjawabnya dengan sejarah sosok sang kakek yang belum diketahui oleh cucu-cucunya itu. "Jasad kakek kalian tidak hancur dan masih utuh karena kakek kalian semasa hidupnya adalah seorang hafiz Al-Quran. Kakek kalian kiai pengamal Al-Quran. Nah, sejak saat itu, anak-anak bidan Supaedah ingin menjadi penghafal Al-Quran dan minta dimasukkan ke pesantren supaya bisa seperti kakeknya di kemudian hari. Menurut informasi, sekarang anak-anak Bu Bidan itu sudah masuk di pesantren Al-Quran," pungkas Kang Toto. Wallahu a'lam bishawab.